bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semuanya, saya Domingas Immaculada Pinto dengan NIM 240505023 kelas A semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis teori humanisme dengan materi hukum Newton. RPP ini dirancang untuk mata pelajaran fisika kelas 10 dengan materi hukum Newton. Pendekatan humanisme yang digunakan di sini mengacu pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow yang menekankan pentingnya pengalaman pribadi, kebebasan belajar, dan pengembangan potensi diri siswa. Alokasi waktu yang digunakan itu 1 kali 45 menit. Pembelajaran dirancang dengan model eksperimental dan reflektif yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata dan kemudian merefleksikan makna dari pengalaman tersebut. Capaian pembelajaran dalam RPP ini terbagi menjadi 3 elemen penting, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada aspek sikap, siswa diharapkan menunjukkan empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Ini penting dalam pendekatan humanistik yang melihat siswa sebagai individu yang unik dan berharga. Dalam aspek pengetahuan, siswa diharapkan memahami konsep dasar hukum Newton dan mampu mengkaitkannya dengan fenomena sehari-hari seperti gerak sepeda atau dorongan saat bermain. Sedangkan pada aspek keterampilan, siswa dilatih untuk merancang percobaan, melakukan pengamatan, serta mempresentasikan hasil pengamatan mereka secara kolaboratif. Semua ini mencerminkan pandangan bahwa pembelajaran adalah proses aktif dan bermakna. Tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan pandangan humanistik yang menekankan pertumbuhan pribadi dan motivasi intrinsik siswa. Yang pertama, siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena gerak dan gaya di sekitarnya. Ini mendorong motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa, bukan karena paksaan. Yang kedua, pembelajaran mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan saling menghargai dalam diskusi sehingga terbangun ruang aman untuk berekspresi. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, siswa akan berlatih merancang dan mempresentasikan eksperimen sederhana yang berkaitan dengan hukum Newton, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi ilmiah. Ini selaras dengan model pembelajaran reflektif di mana siswa membangun pemahamannya melalui pengalaman dan dialog. Penilaian dalam pendekatan humanistik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, asesmen dirancang secara autentik dan menyeluruh. Untuk aspek sikap, guru melakukan observasi terhadap perilaku siswa saat bekerja sama, serta meminta siswa membuat jurnal refleksi sebagai media evaluasi diri. Untuk aspek pengetahuan, digunakan pertanyaan terbuka dan kuis singkat yang tidak menekan namun memicu pemahaman yang lebih mendalam. Sementara itu, keterampilan dinilai dari kemampuan siswa dalam menyusun mini eksperimen dan mempresentasikan hasilnya. Semua instrumen ini bertujuan mendukung perkembangan menyeluruh siswa serta mengukur proses, bukan hanya hasil. Langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 5 tahap utama yang mencerminkan pendekatan humanistik dan model pembelajaran berbasis pengalaman. Pertama, tahap pembukaan dimulai dengan guru menyapa dan menciptakan suasana emosional yang positif karena dalam pendekatan humanistik,
hubungan antar manusia adalah fondasi pembelajaran. Kedua, eksplorasi diri, yaitu siswa diajak menghubungkan pengalaman pribadi mereka dengan materi pelajaran seperti mengingat peristiwa saat mereka mendorong atau menarik benda. Ini membangun makna personal dalam belajar. Ketiga, eksperimen mini, di mana siswa secara berkelompok merancang dan melakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan benda di sekitar mereka, tapi ini mencerminkan otonomi belajar dan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Keempat, presentasi dan diskusi terbuka yang memberi ruang untuk komunikasi dua arah dan penghargaan terhadap ide-ide yang berbeda. Kelima, refleksi pribadi di mana siswa menuliskan apa yang mereka pelajari, rasakan, dan pikirkan dari pengalaman belajar tersebut. Ini sejalan dengan pandangan bahwa refleksi adalah bagian penting dari perkembangan diri. Teori humanisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Menurut Carl Rogers, pembelajaran sejati terjadi ketika siswa merasa aman, bebas dari tekanan, dan memiliki kontrol atas proses belajarnya. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang suportif dan memotivasi siswa untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Dalam RPP ini, pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, mulai dari kebutuhan akan rasa aman hingga aktualisasi diri. Setiap tahapan pembelajaran mengandung unsur pengalaman personal, pemaknaan, empati, dan refleksi. Tujuannya bukan hanya agar siswa tahu, tetapi juga agar mereka sadar, merasa, dan memahami secara utuh. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang utuh dan manusiawi. Demikian presentasi RPP berbasis teori humanisme dengan materi pokok hukum Newton. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat pembelajaran bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai perjalanan hidup yang membantu siswa mengenal diri, orang lain, dan dunia. Guru berperan penting dalam menciptakan ruang belajar yang menyenangkan, menghargai perbedaan, dan mendorong kebebasan berekspresi. Semoga RPP ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana teori humanistik dapat diterapkan dalam kelas dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan model pembelajaran yang berpihak pada kemanusiaan.